bersyukur Bapa yang baik untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh melihat hari demi hari kami Tuhan. Tuhan boleh tuntun, Tuhan boleh sertai. Mungkin banyak hal yang harus kami lewati hari-hari ini Tuhan. Mungkin banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi sampai pada pagi hari ini kami bisa datang kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan. Kami masih boleh menikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hari ini jemaat Tuhan, mari kita ambil waktu pribadi lepas pribadi. Mungkin kita sibuk selama seminggu ini. Mungkin kita sempat melupakan Tuhan selama seminggu ini. Tapi pagi hari ini mari kita luangkan waktu kita. Kita hampiri Tuhan Allah kita. Mari kita berkomunikasi dengan Dia. Katakan isi hatimu kepadanya. Nyanyikan syukur karena Dialah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau adalah layak kami puji Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan, kami terlepas dari beban berat Tuhan, kami pulang membawa berkat-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka jam ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Bangku-bangku sudah mulai terisi. Ya, saya boleh melihat kebaikan Tuhan terlebih lagi dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Salah satu bukti nyata kalau Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita masih boleh ada datang dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang kuat. Ya, jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini, baik juga mungkin yang di rumah, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya boleh melihat akhir-akhir ini terlebih lagi di lingkungan pekerjaan saya. Setiap minggu pasti ada kasus gitu ya, maksudnya kasus positif gitu ya, dan kalau ada kasus yang positif COVID begitu ya, jemaat Tuhan, itu biasa satu lantai langsung di lockdown gitu ya. Jadi saya boleh melihat bahwa Tuhan itu begitu baik gitu ya, bagaimana Tuhan menjaga setiap kita yang ada di tempat ini, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Kita masih bisa keadaan kuat gitu ya, kita masih bisa mungkin bergerak datang ke tempat ini gitu ya. Itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan gitu ya. Jadi pagi hari ini walaupun mungkin ibadah kita singkat gitu ya, tapi mari kita pergunakan untuk yang terbaik gitu ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Luangkan waktu yang ada saat ini, kita mau pakai yang terbaik buat Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita bangkit berdiri. Karena kita nggak boleh salaman, ada kontak fisik. Jadi mungkin kita bisa kasih salam versi Jepang, namaste gitu ya. Sambil dilihat mungkin ya, kita cuma bisa berbicara lewat mata saat ini ya jemaat Tuhan. Gak bisa kelihatan senyumnya atau gimana, yang penting matanya rada menipit aja ya. Itu bukti kalau jemaat Tuhan ada senyum gitu ya. Bisa mungkin namastean gitu ya ke sekelilingnya, namaste gitu ya. Ya, kita ganti dengan shalom kita di pagi hari ini gitu ya. Rasanya soalnya nggak asik kalau nggak ada kontak fisik, nggak ada kontak mata juga cuma datang terus pulang seperti itu ya. Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama datang, kita mau naikkan, kita mau nyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini kita mau angkat satu pujian yang berkata, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biar kamu
ini saya nggak tahu, Om Rudi juga nggak tahu, tapi kita mau bawa apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi keinginan kita bawa kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Dialah Allah sumber segalanya, sumber pengharapan kita, sumber kebutuhan setiap kita, sumber segala-galanya. Jadi jemaat Tuhan nggak salah pada pagi hari ini, ya. Kita datang ke tempat yang benar, kita datang ke tempat yang tepat, kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita mau menuntut mata jasmani kita sehari ini. Kebaikan demi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan kita akan bisa sampai pada tahap ini kalau bukan karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberkati. Mari kita terus melihat ke depan dan jangan melihat ke belakang. Mungkin kita memiliki masa lalu yang gak baik, tapi mari kita menatap ke depan, kita memandang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup untuk membebaskan setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan pagi hari ini, mari kita membawa kepada Tuhan. Dia tahu
Pagi hari ini Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami mau bawa kehidupan kami mau bawa hati kami mau bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Mungkin saat ini kami ada kekhawatiran, ada kegelisahan Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami akan percaya saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan beroleh kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan, untuk kami boleh melangkah di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami di hadapan Tuhan. Mari biar firman itu boleh tertabur dalam hati kami. Firman itu boleh tertanam Tuhan. Bahkan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan berkali-kali lipat ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami. Dan pagi hari ini Bapa, untuk hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Tuhan juga yang berkati apa yang hendak disampaikan semuanya Tuhan, biar itu semua apa yang Engkau mau buat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima Tuhan, persilakan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Wow, puji Tuhan. Ini wajah-wajah anak-anak muda. Karena kebetulan masker kita ngaku muda aja semua ya. Inilah anak-anak muda yang ada di tempat ini, yang berjiwa muda minimal ya. Kita puji Tuhan, bisa bersyukur kita masih bisa beribadah di tempat ini sampai hari ini ya. Hari ini kita menginjak minggu terakhir di bulan Agustus. 2 hari lagi kita memasuki bulan September. Kita sudah berapa bulan menjalani atau menghadapi COVID ini? Dimulai dari bulan apa Bapak Ibu? Maret ya? Maret ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 5 bulan sudah kita melewati ini ya. Bulan depan tema yang dicanangkan oleh Bapak Gembala adalah new normal. Sesuatu normal baru yang sebetulnya kita nggak pernah pikirkan. Tapi saya nggak mau bicara soal itu karena itu buat tema minggu depan, bulan depan. Sejak COVID kita sempat mengalami tidak ada ibadah tatap muka, tetapi setelah beberapa bulan belakangan kita kembali ada tatap muka, dan selama COVID juga kita tidak menerima waktu jemaat ya Bapak Ibu ya. Kalau biasa kita datang dapat waktu jemaat, lalu ada tulisan tema di situ. Nah, karena mungkin Bapak Ibu tidak menerima tema, jadi tidak terlalu ngeh tema bulan ini itu apa. Ya, tema bulan ini sebetulnya yang dicanangkan oleh Bapak Gembala adalah ketika Tuhan membebaskan umatnya. Itu tema kita bulan ini, tema Hebron. Ya, saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah, ya, baik di Jeruk Bali maupun Komplek Permata. Kita bisa mengikuti ibadah ini bersama-sama. Walaupun mungkin kita secara fisik tidak ada bersama-sama, tapi roh kita sama-sama. Ya, kita mau memiliki rasa haus, rasa lapar untuk mendengarkan firman Tuhan, walaupun waktu sangat terbatas. Ya, ini tema kita ketika Tuhan membebaskan umatnya. Memang berhubungan juga dengan bulan ini, bulan Agustus. Ya, memperingati kemerdekaan kita. Dan ayat yang dipilih adalah Keluaran 6 ayat 6. Kita bisa lihat sama-sama ya. Keluaran 6 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Inilah ayat tema kita bulan ini. Ya, kalau kita lihat di bagian awal, di situ dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Ini perkataan Tuhan. Ini perkataan Allah terhadap kita. Ya, Tuhan bilang, aku mau angkat kamu. Jadi sebetulnya setiap kita di ruangan ini, status kita adalah anak-anak angkat. Ya, anak adopsi. Walaupun di sekolah ini kita nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Betul. Tapi bukan karena kita lahir memang sudah jadi anak raja, bukan. Ya. Kita itu sebetulnya statusnya udah doom, udah gak ada harapan, udah terbuang.
jam berapa atau hari apa, kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena banyak yang rindu mendengarkan firman Tuhan, tapi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, kita itu statusnya sebetulnya aslinya seperti orang-orang terbuang. Slide berikutnya, ada sebuah foto yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Ini adalah seorang anak di Nigeria, di foto sebelah kiri. Itu Bapak Ibu lihat deh, usianya berapa yang sebelah kiri itu? Mungkin baru 1 tahun, baru bisa belajar jalan. Tetapi entah dukunnya, entah siapanya yang berkata, anak ini penyihir. Sampai anak ini dibuang oleh keluarganya, dibuang di jalan, dibiarkan mati. Dan saat yang orang bule itu namanya Anya, saat Anya ini menemukan anak itu, anak ini sudah 8 bulan luntang-lantung di jalan. Terbayang nggak Ibu, Bapak Ibu? Umur segitu. Jadi dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang mungkin mau melemparkan sisa-sisa makanan, atau dia mau ngorek-ngorek sampah, ya, sampai dia masih bisa hidup selama 8 bulan itu. Foto di kanan itu foto yang mungkin umur 1 tahun, 2 tahun, 2 atau 3 tahun, dan sekarang anak ini sudah berumur 4 tahun, ya, sudah sehat. Namanya diberi nama Hope, harapan. Status kita itu seperti foto sebelah kiri itu, dibuang. Seperti dia dituduh anak penyihir, iblis itu terus-terusan menuduh, engkau pendosa, 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 pendosa. Engkau mati, engkau masuk neraka. Tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan. Ya. Tetapi Tuhan katakan seperti si Anya itu, Tuhan datang sama kita. Tuhan bilang, aku mau mengangkat engkau menjadi anakku. Aku mau mengangkat engkau menjadi umatku. Ya. Balik ke ayat tadi, dikatakan, dan aku akan menjadi Allahmu. Tuhan menawarkan diri menjadi Allah kita. Aduh Bapak Ibu, kalau kita sampai saat ini, Tuhan, aku tidak ada alasan untuk bersyukur Tuhan. Hidup susah Tuhan, apalagi COVID ini, ya, berat Tuhan. Pagi ini Tuhan kembali mengingatkan melalui firman-Nya. Tuhan angkat kita jadi milik kepunyaannya sendiri. Ya, mari bersyukur Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. I will take you as my own. Aku akan menganggapmu jadi milik kepunyaanku sendiri. Seperti seseorang yang, Bang, saya titip motor saya ya. Di rumah abang saya mau pergi keluar kota, titip ya sehari 2 hari. Oke, titip motornya. Kalau cuma kita nggak anggap motor itu jadi kepunyaan sendiri, pasti ya bodo amat lah. Mau keserempet, mau penuh debu, mau ada yang nyuri gitu ya, kita nggak peduli. Tapi kalau kita merasa, ini kan punya sahabat saya sudah dititipkan, saya ada tanggung jawab. Wah, walaupun teman kita nggak lihat, mungkin kita lapin tuh motor itu, dirawat baik-baik, karena kita anggap itu jadi diri kita sendiri, bukan yang mau jadi diambil, bukan ya. Nah, seperti itu Tuhan. Ya. Balik ke gambar tadi, kita lihat sebetulnya aduh, bau, kotor, penuh dengan lumpur dosa, tetapi Tuhan mau mengangkat kita menjadi umatnya sendiri. Ya. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita, kata Yohanes 15 ayat 16. Aduh, begitu harus bersyukur ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi si Anya ini adalah seorang dari Denmark. Denmark itu negara makmur ya Bapak Ibu, walaupun kecil. Saya nggak pernah ke Denmark sih, pernah ke tetangganya gitu ya. Tapi masih lingkungan Eropa. Jadi walaupun negara kecil, tapi negara yang subur, makmur, bersih, modern. Tapi dia mau pergi ke tempat yang kumuh, yang tertinggal, yang penuh dengan orang-orang miskin seperti itu gitu ya. Nah seperti itulah Tuhan kita. Tuhan kita ini di surga, tempatnya nyaman, penuh kemuliaan, tapi dia mau turun menyelamatkan kita. Dia mau angkat kita menjadi umatnya. Ya. 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa Bapak Ibu? Sama-sama katakan, kita sudah beroleh belas kasihan, mercy. Kadang-kadang kata ini kita lupa.
sudah ribuan kali, ya. Hal sederhana, kita dapat sesuatu, bisa dapat barang, lalu kita bilang, kayaknya si ini yang lebih membutuhkan. Saya punya banyak, saya mau kasih, tapi barangnya bagus, baru. Ya. Begitu kita menyalurkan berkat, kita dapat lagi berkali lipat. Saya yakin semua punya kesaksian pribadi. Ya. Apa yang kita peroleh dari 1 Petrus ini? Kita peroleh belas kasihan. Jadi kita harus menyalurkan belas kasihan. Ayo tanya diri kita, sudahkah kita berbelas kasihan? Ya. Tadi foto si Anya itu, dia wanita yang penuh dengan tato, Bapak Ibu. Ya, coba tayangin lagi. Ya. Penuh tato, tangan penuh tato, kaki, paha semua penuh tato. Ya. Kalau kita melihat sekilas, apalagi budaya ketimuran, kita melihat dengan mata sebelah mata. Kita bilang, ih perempuan apa sih ini? Kayaknya perempuan gak bener nih, badannya penuh tato. Tapi dia punya belas kasihan. Beda mungkin perempuan yang wangi, yang cantik, nanti Alkitabnya gede lagi ukurannya, ya. Akhirnya kan Alkitab gede ya. Kalungnya salib, antingnya salib, semuanya salib, bandel salib, semua salib. Ya. Waktu dia lihat orang miskin, orang yang kotor, langsung ih. Ya. Ada seorang pendeta, namanya sama suami saya. Mungkin banyak yang tahu juga, dia pernah memiliki kami juga. Jadi pendetanya penuh tato, dari muka semua tato, badan semua tato. Memang dia agak ekstrim sih, ya. Tapi dia berkiblat ke PPDI dan dia pelayanannya khusus mau melayani orang-orang kaum marginal. Jadi anak-anak jalanan, maaf pelacur-pelacur, ya. Berapa banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang maunya melayani jemaat yang wangi, yang dompetnya tebal, yang bersih, yang datangnya pakai sedan mengkilap, ya. Begitu lihat, aduh ini lusuh banget datang ke gereja, kamu duduknya di belakang ya, biar tidak merusak suasana. Kata yang bagus, engkau tidak boleh pandang dulu. Ya. Tapi itu kenyataan, kita tanya diri kita sendiri, sudahkah kita memiliki belas kasihan? Saya ngomong belas kasihan tidak hanya konteksnya manusia, karena saya juga seorang pencinta tumbuhan dan hewan, ya. Tapi Bapak Ibu, ini kenyataan fakta. Kita memiliki belas kasihan. Kalau saudara punya binatang peliharaan, apapun itu, punya burung, punya kucing, punya anjing, punya ikan, apa aja, itu juga salah satu cara kita menyalurkan belas kasihan. Peliharalah dengan baik, cukupkan makanan minumannya. Ya. Banyak kasus pelayan Tuhan, mobil mewah, anjingnya ditaruh di atas got, Bapak Ibu. Jadi kandangnya kalau depan rumah kan ada got, kandangnya ditaruh di situ. Dari ukuran kecil belinya jutaan karena anak anjing ras. Anak anjing ini bertumbuh, kandang tidak pernah diganti. Sampai dia tumbuh melengkung kayak huruf C. Kukunya semuanya jadi panjang karena bawahnya jeruji, bawahnya langsung got. Kena got setiap hari, ada luka, mungkin digigit apa, ya mungkin serangga atau apa, belatungan semua. Ini kejadian nyata, ya. Dan dia milik seorang pendeta besar. Pendetanya tiap hari bolak-balik, khotbahnya kasih, khotbahnya belas kasihan. Tapi kepeliharaannya sendiri seperti itu. Jadi belas kasihan, terutama tentu saja kepada manusia, tapi juga sama bunga aja kita kalau lihat, aduh kamu kasihan banget ya, saya lupa siram 2 hari, udah layu semuanya gitu ya. Ayo kita sebarkan belas kasihan pada hewan, kepada tumbuhan, apalagi kepada sesama kita. Amin. Saya walaupun pada pakai masker, saya tahu Bapak Ibu kayak ketawa juga nih senyumnya karena Kak Lisa matanya menyipit gitu ya, kelihatan gitu ya. Gitu. Jadi jangan pernah menghakimi dari penampilan. Karena ternyata yang bertato-tato itulah yang musuhnya belas kasihan. Jangan-jangan kita yang berdasi-dasi, tuh dasi-dasi. Saya nggak pernah menunjuk Bapak Gembala, saya nggak lihat ya, dasi-dasi, ya. Jangan-jangan itu yang tidak punya belas kasihan, tapi kita tidak mau menghakimi. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan membebaskan kita sudah diberikan belas kasihan, salurkan belas kasihan. Ya, Mazmur 126 ayat 1, ini kondisi dilukiskan bagaimana ketika Tuhan membebaskan umatnya. Ketika Tuhan membebaskan
tuh seperti ini. Mazmur 126 ayat 1. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mimpi bagus atau mimpi mengerikan nih Bapak Ibu? Yang mana nih? Mimpi indah. Seolah-olah gak percaya. Beberapa tahun yang lalu, memori nih. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat undian mobil Bapak Ibu. Nah, waktu pengumuman itu nomor mana sih? Nomor saya keluar. Ya, nomor member saya keluar. Saya terus terang orang yang cukup tenang. Bukan jahil, tapi memang saya nggak terlalu panikan, nggak terlalu gimana gitu. Lalu saya lihat, itu nomor saya tuh. Ya, lalu saya ngomong ke suami saya bilang, ayo ke depan itu nomor saya. Dia bilang cerita, saya kayaknya lagi mimpi. Semua seperti bergerak dalam slow motion. Saya nggak dengar lagi kamu ngomong apa, orang ngomong apa. Saya cuma ikut, tapi saya nggak percaya. Itu baru dapat mobil Bapak Ibu. Tapi Tuhan berikan lebih dari mobil. Tuhan berikan keselamatan. Ya, tadi ada gambar slide-slide sebelumnya itu orang berjejer, Tuhan pilih kita. Ini Anggi, nah dipilih ya. Ini Ibu Nur, Pak Yos dipilih ya. Begitu banyak manusia di bumi ini, tapi Tuhan pilih kita. Amin. Aduh, bersyukur banget Bapak Ibu. Ya. Saat Tuhan memulihkan keadaan Sion, Mazmur 126 ayat 1. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara apa? Perkara sepele, perkara besar kepada orang-orang ini. Ini Bapak Ibu, saat Tuhan membebaskan kita, mulut kita harus penuh dengan tertawa. Bukan tertawa yang tiba-tiba, ada apa itu sih orang serem pada pergi gitu, tapi dengan tertawa, lidah dengan sorak-sorai. Kita menghadapi hidup kita ini dengan penuh dengan ucapan syukur. Ya, walaupun tidak bisa disangkal bahwa kondisi hari-hari ini adalah kondisi yang berat, hidup yang lebih berat dari hidup yang sebelumnya. Tapi kita diingatkan ketika Tuhan membebaskan kita, hadapi hidup ini dengan sorak-sorai. Bulan lalu saya sampaikan, kita setiap hari itu bangun seperti orang yang mau liburan. Kalau mau liburan kita semangat kan? Ya, kita excited. Karena kita mau pergi, wah asiknya liburan, petualangan. Wah, hari ini saya mau berpetualang, tapi bersama dengan Yesus. Ya, Tuhan, petualangan hari ini, aku gak mau jalan sendiri Tuhan. Tapi Roh Kudus pegang tanganku. Aku mau menjalani petualangan hari ini bersama dengan Engkau. Karena walaupun ada lembah maut, lembah kelam, tapi ujungnya adalah rumput yang hijau, air yang tenang. Karena kita pergi bersama dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Supaya kita tahu, ya, balik lagi Keluaran 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Mazmur Keluaran 6 ayat 6, ada slide-nya. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan membebaskan kita dengan satu tujuan. Tuhan mau kita mengenal Dia. Kata Tuhan, supaya kamu tahu aku ini Allahmu. Akulah yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya. Tadi di Mazmur 126 ayat 3 itu, di bagian ayat 2 yang terakhir, balik lagi ya. Mazmur 126 ayat 2 bagian akhir, di situ dikatakan, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Makanya kenapa mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai? Karena Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada kita. Ya. Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu bukan perkara yang biasa. Makanya bulan lalu saya katakan, ini kayaknya saya juga aneh kenapa Tuhan sampaikan hal yang agak mirip dengan bulan lalu. Ya. Bulan lalu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih ingat, jangan pernah anggap remeh. Never take anything for granted. Jangan pernah anggap sepele apa
saya kirim, itu ada slide-nya, dikatakan warna biru itu slide-nya itu. Sebenarnya lain lagi yang kata-katanya begitu. Ini saya baca aja karena saya ada catatannya. Sebenarnya, nah ini bacakan nih, aduh kecil banget. Mujizat itu sudah kita alami dan rasakan setiap hari. Jadi mujizat itu tiap hari. Hanya saja sering kita artikan sebagai suatu kebetulan. Nah inilah manusia. Kita lupa apa yang kita alami itu sebetulnya mujizat Tuhan. Tapi kita sebutnya kebetulan, untung, nah itu mujizat. Ya, seperti seorang pemuda, ya, pas lagi di puncak-puncak karirnya, puncak umur 35-40-an lah, puncak-puncak karir gitu ya. Dia itu hari itu dia ada meeting penting. Dia ketemu sama calon partner yang kalau dia jadi deal itu dia akan dapat proyek yang sangat besar. Lalu dia sudah set alarm, entah gimana alarmnya itu nggak nyala. Mungkin baterainya habis atau apa tuh. Jadi alarmnya nggak nyala, dia bangun kesiangan. Yang harusnya bangun jam 6, dia baru bangun jam setengah 7. Itu dia berapa kantornya cukup jauh ya. Ini ceritanya waktu sebelum COVID, jadi dia masih ke kantor masih biasa ya. Nah, wah dia sibuk, aduh saya kesiangan nih, udah panik. Waktu keluarin mobil, dia jalan, telat nih ya, harusnya jam 6 jalan, ini baru setengah 7 jalan. Dia buru-buru ke kantornya nyampe, udah telat, meeting jam 8. Itu dia buru-buru ke kafetaria kantornya, karena belum sarapan. Waktu dia pesan sarapan, dia bilang, nasi goreng cepet ya, saya mau ada presentasi penting nih, saya harus konsentrasi. Dibikin lah, karena buru-buru, cepet ya mbak, terus semua jadi nervous, jadi gugup gitu ya. Dia bikin nasi goreng buru-buru, waktu dikasih, karena nervous, piringnya tumpah. Jadi udah bangun kesiangan, piringnya tumpah. Dia bilang, aduh, mau bikin lagi, pak, mau bikin lagi, enggak keburu. Aduh, dia udah kesel banget hari itu. Dia bilang ini awal hari yang buruk ini ya. Lalu dia meeting buru-buru jam 8, ketemulah dengan calon partner kerjanya itu. Dan setelah meeting, singkat cerita, dealnya tidak jadi, gagal. Presentasi dia tidak diterima dengan baik. Ya. Jadi dia itu kesel banget. Dia pulang ke rumahnya, bete, marah, mulai lemes, ya karena semuanya sepertinya buruk. Lalu dia datang sama Tuhan. Untung masih ingat Tuhan. Dia tuh manusia kalau lagi susah itu ingat Tuhan, betul nggak? Kalau lagi senang lupa Tuhan, ya. Tapi puji Tuhan yang di ruangan ini kita diberkati, tapi kita tidak lupa Tuhan, amin. Ya, lalu datanglah pemuda ini berdoa, ngadu, Tuhan, galak kali ngomongnya. Makasih ya buat hari ini, tapi serius. Makasih ya Tuhan buat hari ini. Dari awal pagi bangun, engkau sudah buat harimu kacau. Ya gitu sama Tuhan loh, dia ngomongnya. Lalu, karena ini ilustrasi, dia ceritain tuh, bangun alarmnya nggak nyala, terus nasi goreng tumpah, lalu presentasi kacau gitu ya. Lalu, malaikat berkata, anakku, tahukah engkau kenapa alarmmu nggak nyala? Ya tahu lah, bikin samping saya rusak kan, kacau semuanya kan? Tidak. Kalau alarm kamu nyala jam 6 pagi, di perempatan jalan itu ada kecelakaan besar. Dan kalau kamu pergi tepat waktu, mobil kamu lah yang akan ditabrak kontainer itu. Kamu mati nggak nyampe ke kantor. Sobatnya, hah? Betulan? Iya. Makanya tadi kamu nyampe ke kantor macet kan? Karena masih ada sisa-sisa kecelakaan. Terus saat nasi goreng kamu itu tumpah, tahukah kamu bahwa mbak yang masak itu batuk? Dan itu sudah mulai COVID. Ya, dari bumbu cerita. Ya. Kalau kamu makan nasi goreng itu, kamu ketularan. Mbaknya batuk pas di atas nasi goreng kamu. Jadi nasi goreng kamu tumpah. Itu caraku menyelamatkan engkau. Hah? Betul Tuhan? Iya. Dan kamu tahu, deal kamu itu gagal dengan orang tersebut. Karena 2 bulan lagi dia akan diciduk KPK. Ternyata dia lulus. Ya. Lihat, kita melihatnya hari yang buruk, hari yang penuh kemalangan. Tapi sebetulnya itu hari yang penuh mujizat Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Ketika Tuhan
ajarkan dua hal. Ya, slide berikutnya. Tuhan ajarkan dua hal, yaitu kita saatnya lah ini kita harus bersyukur. Banyak kesusahan, tapi Tuhan ajarkan bersyukur. Karena yang harus kita ingat, bukan berkatnya apa Tuhan, aku harus bersyukur. Tuhan pilih kita, angkat kita menjadi umatnya sendiri. Ya. Dan yang kedua, miliki belas kasihan. Saat Tuhan membebaskan kita, miliki belas kasihan. Ini kita harus praktekkan, Bapak Ibu. Ya. Mungkin dengan suasana new normal ibadah seperti ini, apalagi singkat sekali, kita suka lupa nih isi kas peduli. Ayo siapa yang lupa? Ya, aduh kas peduli ini mulai krisis nih. Kas peduli mulai kosong. Sementara jemaat kita ada yang butuh bantuan, Bapak Ibu. Ya. Lalu ada berita, si A ditimpa kemalangan, si B kena perlu bantuan. Kas peduli kita mau salurkan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ya yang datang juga. Saya aja pada tuh kadang-kadang lupa itu pasti persembahan pertama, tapi pas mau pulang kita apel lah persembahannya gitu ya. Itu salah satu cara ya. Ayo kas peduli isi. Nih Bapak Ibu menjalani minggu ini, apa yang bisa kita bantu belas kasihan, berikan belas kasihan. Nanti nyampe rumah, jangan lupa si Blacky dielus-elus, burungnya dicek ada minumnya ya. Belas kasihan kepada semuanya. Itulah firman yang saya mau sampaikan saat pagi hari ini karena pas jam 9 ya. Jadi saat Tuhan membebaskan umatnya, itulah saat kita bersyukur dan memiliki belas kasihan. Ayat terakhir, Mazmur 119 ayat 18. Ini kita jadi permohonan kita kepada Tuhan. Singkapkanlah mataku, ini permohonan kita ya saat pagi hari ini. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aduh Tuhan, kadang aku gak bisa lihat bahwa sebetulnya Engkau memberkati aku. Tuhan, kadang aku gak bisa lihat bahwa sebetulnya hidupku itu penuh dengan mujizat. Tapi pagi hari ini kita mau minta kepada Tuhan, buka mata hatiku Tuhan. Singkapkan supaya aku bisa melihat sebetulnya Engkau begitu mengasihiku. Bagi berdiri bersama-sama, sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa, kita angkat dulu sebuah pujian, buka mata hatiku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat, menghargai Tuhan apa yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Buka mata hatiku.
Kami yang sudah menerima belas kasihan, ajar kami juga untuk menyalurkan belas kasihan. Jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami juga boleh memiliki hati yang mengasihi. Mengasihi orang tua kami, mengasihi anak-anak kami, mengasihi saudara kami Tuhan, saudara seiman, saudara yang ada di sekitar kami, orang-orang di sekitar kami, supaya sungguh orang-orang di sekitar kami berkata, Engkau sudah melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi berkat kekuatan, rema di dalam kehidupan ini. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebebasan, untuk keselamatan, untuk pengampunan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk saat pagi hari ini. Berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang tidak bisa ada di tengah-tengah kami bersama dengan kami di saat ini, yang ada di rumah Tuhan. Kasih-Mu juga menjangkau mereka. Saat ini juga Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau terus persatukan kami sidang jemaat Hebron, baik di tempat ini, baik di komplek Permata. Engkau yang memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan. Jemaat Hebron di Kompleks Permata di Cengkareng tidak dapat beribadah karena hari ini ditutup. Ada satu yang meninggal COVID dan akibatnya semua aktivitas rohani gereja-gereja ditutup di sana. Tapi sebenarnya meninggalnya di Bogor, tapi dia warga di sana, sehingga dihentikan sejak hari ini. Kita tidak tahu kapan. Kita berdoa supaya dalam waktu dekat kegiatan kita jemaat Hebron bisa dapat berlaksana. Puji Tuhan. Ya, memancing di Kalimas mendapat ikan pati. Arigato gozaimasu. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya dasar keyakinan kami di dalam Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memelihara, melindungi, memberkati setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Sebagai umat pilihan-Mu yang Tuhan terbebaskan kami dari kegelapan, dari kehidupan yang
pusaka kesayangan Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun. Engkau ada bersama kami sampai pagi ini karena kasih anugerah-Mu. Engkau memberkati kami dan rahmat-Mu selalu baru tiap hari bagi kami. Berkati kami semua anak-Mu yang telah berbahagia dalam memuji menyembah Tuhan. Berkati kami semua anak-Mu yang telah bersekutu dalam kebenaran firman Allah dan boleh dapat melayani Tuhan dengan setiap persembahan, pemberian, bahkan mereka yang membalikan milik Tuhan. Tuhan berjanji tingkap langit dibukakan, lalu berkat yang tak tertandahkan dicurahkan, baik berkat jasmani terutama berkat-berkat rohani. Memberkati kami semua di dalam usaha, pekerjaan, mata pencaharian. Tuhan nyatakan kuasa pembelaanmu. Kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan, tapi Tuhan memberkati kami ketika kami terus percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tilik satu persatu apapun menjadi kebutuhan mereka. Kami yakin Tuhan ada bersama mereka. Yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja tertolong dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan jemaat Hebron di Komplek Permata Cengkareng, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Kiranya kami boleh tetap setia dalam persekutuan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri keamanan bagi lingkungan kami, bagi tempat pelayanan yang ada di Komplek Permata. Bahkan kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparat, menteri dalam kabinet Indonesia Maju, bahkan seluruh aparat sipil militer dari pusat sampai ke desa. Ada perlindungan khusus dari Tuhan. Bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini syukur kami di hadapan Tuhan. Dan akhirnya sedang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, penyertaan kasih Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus ada atas kami mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya.